Partai Indonesia Raya atau Parindra merupakan salah satu organisasi politik paling berpengaruh di masa Hindia Belanda. Berikut adalah latar belakang pembentukan Parindra secara mendalam. 1. Hasil fusi dua organisasi besar. Parindra didirikan pada tanggal 26 Desember 1935 dalam sebuah kongres di Solo. Partai ini lahir dari peleburan dua organisasi moderat yang sudah cukup mapan, yaitu Budi Utomo dan Partai Bangsa Indonesia atau PBI. Dua tokoh kunci Dr. Sutomo. Pemicu utama lahirnya Parindra adalah visi Dr. Utomo. Beliau ingin menyatukan berbagai kekuatan politik yang cerai-berai agar menjadi satu wadah yang lebih besar dan kuat. Setelah fusi berhasil, Dr. Sutomo terpilih sebagai ketua pertamanya. 3. Pergeseran strategi atau kooperasi. Latar belakang politik saat itu sangat dipengaruhi oleh kegagalan pemberontakan komunis 1926 dan penangkapan tokoh-tokoh radikal seperti Soekarno atau PMI. Hal ini membuat ruang gerak organisasi non-kooperatif menjadi sangat sempit. Kronologi Parindra konsolidasi 1935. 26 Desember 1935, Kongres di Solo menyepakati fusi Budi Utomo dan PBI menjadi Parindra. Dr. Sutomo terpilih sebagai ketua. Aksi politik dan ekonomi 1936 sampai 1939. Perjuangan dalam. Aktif di Volkskrad untuk menuntut hak-hak pribumi. Pemberdayaan. Fokus membangun Bank Nasional Indonesia dan Koperasi Rakyat. Transisi. Tahun 1938, Dr. Sutomo wafat. Kepemimpinan beralih dan fokus semakin tajam pada isu nasional di bawah Muhammad Husni Tamrin. Tuntutan parlemen dan kehancuran 1939 sampai 1942. Gapi 1939. Parindra memotori tuntutan Indonesia berparlemen. Krisis 1941. Muhammad Tamrin ditangkap Belanda dan wafat. Kekuatan partai melemah. Bubar pada tahun 1942. Pendudukan Jepang dimulai. Parindra dilarang dan resmi dibubarkan. Berikut adalah tokoh-tokoh utama Parindra. Yang pertama, Dr. Sutomo. Pendiri sekaligus ketua pertama, beliau adalah tokoh sentral yang menyatukan Budi Utomo dan PBI. Yang kedua, Muhammad Husni Tamrin. Yang ketiga, Wulianingrat, ketua Parindra yang melanjutkan kepemimpinan setelah wafatnya Dr. Sutomo pada tahun 1938. Yang keempat, Soekarjo Wiryo Pranoto, dan yang terakhir Raden Panji Suroso. Dampak positif Parindra. Pemberdayaan ekonomi rakyat. Berhasil mendirikan Bank Nasional Indonesia dan jaringan koperasi yang mengurangi ketergantungan rakyat pada lintah darat. Persatuan nasional. Menjadi contoh sukses fusi organisasi, sehingga gerakan kemerdekaan tidak lagi terkotak-kotak dalam sifat kedaerahan. Perjuangan diplomasi. Melalui tokoh seperti Muhammad Tamrin, Parindra berhasil menekan pemerintah Belanda di parlemen untuk memperhatikan kesejahteraan pribumi. Pendidikan politik. Meningkatkan kesadaran politik rakyat melalui tuntutan Indonesia berparlemen bersama GAPI. Dampak negatif Parindra. Terlalu moderat. Karena memilih jalur kooperasi atau kerjasama, Parindra sering dianggap kurang tegas atau terlalu lembek oleh sekelompok pejuang radikal. Ketergantungan pada tokoh. Kekuatan partai menurun drastis setelah kehilangan sosok pemimpin karismatik seperti Dr. Sutomo, wafat 1938, dan Muhammad Tamrin wafat 1941. Mudah dibubarkan. Jalur legal formal yang mereka ambil membuat organisasi ini sangat mudah dilumpuhkan ketika aturan pemerintah berubah, terutama saat Jepang masuk. Basis terbatas. Meskipun bersifat nasional, pengaruh kuatnya masih dominan di wilayah Jawa dan di kalangan menengah ke atas, kaum terpelajar atau pegawai.